الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, atau juga yang dikenal dengan Risalah ila Ahlil Qasim. Kita masih membahas tentang apa yang beliau tegaskan, bahwa beliau meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Dan ini merupakan ijma' para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah 3 generasi terbaik, muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak berbicara. Dan tujuan mereka ingin melemahkan atau bahkan membatalkan hujjah Al-Quran. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, walidhalik hakama a'immatu ahli sunnati bi kufril jahmiyah. Karenanya para imam ahlus sunnah mereka mengkafirkan kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau berkata dalam nuniyahnya, walaqad taqallada kufruhum 50 في 10 من العلماء في البلدان
khamsuna fi ashrah, yani 500 alim hakamu bi kufril Jahmiyah. Beliau menjelaskan bahawa 500 ulama mereka telah menghukumi kafir kaum Jahmiyah li'annahum nafau kalam Allah subhanahu, karena mereka meniadakan kalam Allah, bahawa Allah tabaraka wa ta'ala tidak berkalam. Walidhalik qatala Khalid bin Abdullah al-Qusari al-Ja'd bin Dirham. Karena kekufuran ini, karena kesesatan dan penyimpangan ini, Khalid al-Qusari, beliau seorang amir, beliau seorang gubernur, menghukum mati Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham itu pendahulunya Jahm bin Safwan. Liajli hadhihi al-mas'alah, Khalid bin Abdullah al-Qusari menghukum mati Ja'd bin Dirham karena permasalahan ini, menunjukkan bahawa ini adalah masalah yang besar, kekufuran yang nyata, mereka yang meniadakan sifat kalam bagi Allah. Fi yaumi Eidil Adha, beliau menghukum mati Ja'd bin Dirham pada saat hari raya Idul Adha, disaksikan oleh kaum muslimin, agar menjadi pelajaran bagi kaum muslimin bahawa Ja'd bin Dirham dan orang-orang yang semacamnya, mereka orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, maka maka Abdullah bin Khalid bin Abdullah al-Qusari, beliau berkata, ayyuhan nas, dhahhu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai manusia, berkorbanlah kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham, ketahuilah hari ini aku berkorban dengan Ja'd bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa takliman. Orang ini menganggap bahawa Allah tidak mengajak bicara Musa. Wa lam yattakhidh Ibrahim khalilan, dan tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Thumma nazala wa dhabahahu tahta al-minbar fi mashhadin min al-ulama'i wal muslimin wa syakaruhu ala dhalik. Setelah beliau menyampaikan perkataannya ini, kemudian beliau turun dan memenggal kepala Ja'd bin Dirham. Ya.
karena kekufuran dan penyimpangannya. Ya, dan tentu telah ditegakkan hujjah kepadanya. Dan dia Khalid bin Abdullah ini seorang gubernur yang berhak, dia sebagai wakil dari pemerintah yang berhak untuk melakukannya. Dan para ulama dan kaum muslimin pada saat itu bukan mereka yang melakukannya, tetapi yang melakukan adalah pemerintah. Ya, dalam hal ini Khalid bin Abdullah Al-Kusari. Dan ini disaksikan oleh para ulama dan kaum muslimin, dan mereka berterima kasih dengan atau terhadap Khalid bin Abdullah atas apa yang beliau lakukan. Karena bahayanya pemikiran Ja'ad bin Dirham. Ya, bahayanya pemikiran Al-Ja'ad bin Dirham. Walihada qala al-Imam Ibn al-Qayyim. Oleh karena itu al-Imam Ibn al-Qayyim berkata, وَلِأَجْلِ ذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ الْقُسَرِي يَوْمَ ذَبَائِحَ الْقُرْبَانِ. Karena itu atau karena masalah ini, Khalid bin Abdullah Al-Kusari berkorban dan menghukum mati Ja'ad pada hari Idul Adha. إذ قال إبراهيم ليس خليله. Karena Ja'ad mengatakan bahwa Ibrahim bukan Khalilullah. Kalla wala Musa al-kalimud dani. Demikian pula Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa. Syakarat dhahiyyata kullu sahibi sunnatin. Maka semua ahlu sunnah berterima kasih dan bersyukur atas pengorbanan ini. Lillahi darruka min akhi qurban. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Khalid Al-Kusari atas keputusan yang beliau ambil, yaitu menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Walamma qutila al-Ja'd bin Dirham jaa min ba'dihi al-Jahm bin Safwan. Setelah Ja'ad bin Dirham ini terbunuh, datang setelahnya seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Fatabanna maqalatahu al-khabithah. Dan dia mengambil perkataan Ja'ad bin Dirham yang kotor ini, keyakinan yang sesat ini. Ya, Al-Jahm bin Safwan yang kemudian dinisbatkan firqah Jahmiyah kepada dirinya. Dia mengambil dari Ja'ad bin Dirham yang dihukum mati oleh Khalid Al-Kusari rahimahullah. Kemudian diteruskan oleh Jahm bin Safwan, dan dia membangun akidahnya dengan akidah Ja'ad bin Dirham. Faqatalahu al-amiru Salm bin Ahwas. Tapi kemudian dia juga dihukum mati oleh Salm bin
Ahwas seorang gubernur. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة. Dan demikianlah para pemimpin kaum muslimin dahulu, mereka menghukum mati kaum zanadiqah, kaum zindiq, dalam rangka menjaga akidah, dalam rangka menjaga keyakinan kaum muslimin. Ya. Dan ini adalah satu bentuk dari himayah, penjagaan terhadap dinul Islam. Dan ini dahulu diusulkan oleh para ulama. Artinya para ulama, mereka yang menjelaskan kepada pemimpin akan kesesatan orang-orang tersebut, kemudian ditegakkan hujjah, dan ketika dia tetap berada di atas pendiriannya, maka kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk menghukum mati, agar kaum muslimin selamat dari pemikiran-pemikiran yang rusak ini. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, bunuhlah dia. Ya. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Dan siapa yang murtad, keluar dari Islam, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Sekali lagi bahwa yang berhak untuk melakukan hukuman seperti ini adalah pemerintah, bukan tiap individu kaum muslimin. Ya, tetapi pemerintah bekerjasama dengan para ulama, ya, setelah menegakkan hujjah kepada mereka, memanggil mereka, menjelaskan kesesatan mereka, berdialog dengan mereka, dan kemudian setelah tidak ada perubahan dari mereka, maka akhirnya dihukum mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga perkara. Artinya ketika seorang muslim terjerumus ke dalam tiga perkara ini, dia menjadi halal darahnya. Ya. Sekalipun belum tentu itu menunjukkan bahwa pelakunya kafir, tetapi menjadi halal darahnya. As-sayyibuz zani, yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang berzina dan dia telah menikah. Siapa yang berzina dan dia telah menikah, maka dalam Islam halal darahnya. Halal darahnya. Ketika terbukti bahwa dia melakukan perzinaan, baik karena persaksian 4 orang yang melihat dia berzina, ataupun karena pengakuan bahwa dia telah berzina, maka dia dihukum mati dan menjadi halal darahnya, sekalipun tidak maksudnya dia itu kafir. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua, orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja.
siapa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan, maka hukumannya adalah qisas, dibunuh. Ya. Ini juga bukan menunjukkan bahwa pelakunya kafir. Tidak harus bahwa pelaku pembunuhan itu kafir. Tetapi dengan dia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, maka menjadi halal darahnya. Wattariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Dan yang ketiga, orang yang murtad. Nah, ini yang kafir. Siapa yang murtad, maka boleh untuk dia ditumpahkan darahnya. Man baddala dinahu faqtuluhu. Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan itu masuk ke dalam at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Fakanu yaqtuluna az-zanadiqata wa yurihuna al-muslimina min sharrihim himayatan lil aqidati allati hiya ad-daruriyyah al-ula min ad-daruriyyat al-khams allati tajib al-muhafazatu 'alayha. Maka dahulu pemerintah kaum muslimin, mereka menghukum mati para zanadiqah. Zindiq, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Itu zindiq. Mereka orang-orang yang benci kepada Islam tetapi menampakkan keislaman. Mereka kaum zanadiqah. Zindiq jamaknya zanadiqah. Nah, dahulu pemerintah kaum muslimin, para khulafa, memerangi kaum zanadiqah, menghukum mati orang-orang zindiq. Ya, seperti Al-Hallaj, ya, para pencetus wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Para pencetusnya semua dihukum mati. Ibnu Arabi, ya, Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi, beliau seorang ulama dalam mazhab Maliki. Jadi antum jangan keliru. Ibnu Arabi zindiq. Ya. Sama dengan Al-Hallaj. Sedangkan Al-Imam Ibnul Arabi, beliau seorang imam dalam mazhab Maliki. Nah, mereka dihukum mati karena zindiq ini berbahaya bagi kaum muslimin. Akidah mereka berbahaya bagi kaum muslimin. Wa yurihuna al-muslimin, mereka menjaga kaum muslimin min syarrihim, dari bahaya kaum zanadiqah. Himayatan lil aqidah, dalam rangka menjaga keutuhan akidah. Dalam rangka menjaga keutuhan akidah. Karena jika mereka ini dibiarkan, akan merusak akidah kaum muslimin. Akan merusak akidah kaum muslimin. Maka dahulu pemerintah kaum muslimin menghukum mati orang-orang tersebut.
sebagaimana dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib yang menghukum mati kaum Sabaiyah, Abdullah bin Saba, dan para pengikutnya dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Himayatan lil aqidah, dalam rangka menjaga aqidah, di mana aqidah itu adalah satu dari 5 perkara yang sangat vital. 5 perkara yang itu adalah pondasi. Allati tajibul muhafadha 'alaiha, yang wajib untuk dijaga. Jadi ada para ulama membuat istilah ad-daruriyat al-khamsah. Daruriyat yang 5 perkara yang sangat daruri, yang harus dijaga, dan Islam menjaga 5 perkara ini. Yang pertama, agama, ad-din, agama. Yang kedua, an-nafs, jiwa. Yang ketiga, al-aql, akal. Yang keempat, al-mal, harta. Dan yang kelima, an-nasl atau al-'ird, keturunan dan kehormatan. 5 perkara ini harus dijaga, dan Islam sangat menganjurkan untuk menjaga 5 perkara ini, bahkan mewajibkan untuk menjaga 5 perkara ini. Maka semua perbuatan yang merusak salah satu dari 5 perkara ini pasti diharamkan dalam Islam. Yang merusak agama pasti diharamkan oleh Islam. Perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, khurafat, dan seterusnya. Itu diharamkan. Kenapa? Karena dia merusak agama. Semua perbuatan yang merusak agama pasti dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena agama itu termasuk daruriyat al-khamsah. Itu ingat. Ya, Islam itu sangat menjaga 5 perkara ini. Sebelum manusia, orang-orang kafir teriak menjaga perkara-perkara tersebut, ya, hak-hak asasi mereka, manusia yang mereka bela, Islam sudah mengajarkan. Islam sangat menjaga jiwa seseorang. Semua perbuatan yang merusak jiwa pasti diharamkan oleh Islam. Membunuh diharamkan oleh Islam. Membahayakan orang lain diharamkan oleh agama Islam. Mengganggu orang lain diharamkan oleh Islam. Ya, karena Islam sangat menjaga nafs. Tidak boleh jiwa ini dihilangkan nyawanya tanpa hak. Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka tidak boleh sama sekali menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan cara yang hak. Di antara haknya tadi yang kita sebutkan, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. As-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinil mufariq lil jamaah.
Ya. Islam menjaga akal. Maka semua perbuatan yang merusak akal pasti diharamkan oleh Islam. Pasti diharamkan oleh Islam. Ya. Khamr diharamkan oleh Islam. Karena dia yukhammirul aql, dia merusak akal manusia. Dan semua yang merusak akal manusia, termasuk ilmu kalam, diharamkan oleh agama Islam. Ya, karena dia merusak akal manusia. Semua yang merusak harta pasti diharamkan oleh Islam. Karena Islam memerintahkan untuk menjaga harta. Perbuatan mencuri, ya, riswah, suap menyuap dan seterusnya, riba dan seterusnya diharamkan oleh Islam. Karena itu akan merusak harta. Dan semua yang merusak keturunan, merusak kehormatan pasti diharamkan oleh Islam. Allah haramkan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Maka Islam sangat menjaga 5 daruriyat ini. Dia disebut dengan apa? Daruriyat khamsah, 5 daruriyat. Ya. Yang pertama, hifdzuddin. Islam menjaga agama. Semua perkara yang merusak agama dilarang Islam. Yang kedua, hifdzun nafs. Menjaga jiwa. Semua yang merusak jiwa, membahayakan jiwa dilarang oleh agama Islam. Kemudian hifdzu al-aql. Islam menjaga akal manusia. Semua yang merusak akal dilarang oleh Islam. Hifdzul mal, Islam menjaga harta. Semua yang merusak harta, yang membahayakan harta dilarang oleh Islam. Dan hifdzu an-nasl wa hifdzul 'ird. Semua yang merusak keturunan dilarang oleh Islam. Dan antum perhatikan semua larangan-larangan Allah tabaraka wa taala, baik yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim ataupun yang Allah haramkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika antum perhatikan pasti perbuatan-perbuatan tersebut merusak salah satu dari 5 perkara ini. Semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah pasti karena dia merusak salah satu dari 5 daruriyat ini. Nah, akidah dia masuk dalam agama. Maka semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang dilarang dalam Islam. Ya, dan harus dibantah. Ya. Pembawanya jika dia bisa diajak bertaubat, dia diajak bertaubat. Jika tidak, maka pemerintah berhak untuk kemudian menghukum mati. Ya, dalam rangka menjaga akidah kaum muslimin. Baik. Fahada aslu mansha hadhihi al-maqalatil khabitha. Ini merupakan asal muasal dari munculnya pemahaman yang sesat ini. Ya, pemahaman yang sesat ini, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Pencetusnya adalah Ja'ad bin Dirham, kemudian diusung kembali oleh Jahm bin Safwan. Thumma warrathaha anhu tawaif. Kemudian pemahaman yang sesat ini diwarisi oleh kelompok-kelompok yang tentu kadarnya berbeda-beda, tetapi mereka bertemu pada satu titik bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, sekalipun dengan pemahaman yang atau cara pandang yang berbeda-beda, tetapi hakikatnya pada dasarnya mereka bertemu pada satu titik mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk.
Pemahaman ini diwarisi oleh kelompok-kelompok. Yaquluna bihadhihi al-maqalah li'annahum tatalmadhu 'ala al-mu'tazilah fa akhadhuha 'anhum. Karena kelompok-kelompok ini belajar kepada kaum Mu'tazilah yang meniadakan sifat-sifat Allah, fa akhadhuha 'anhum, kemudian mereka mengambil dari kelompok ini, ya, pemahaman yang tersesat tersebut. Wasyi'atu az-zaidiyah wal ibadiyah, Syiah Zaidiyah, kemudian kaum Ibadiyah, yarawna hadha ar-ra'ya, mereka juga memiliki pemahaman seperti ini. Wa ya'taqidun anna al-Qur'ana makhluq, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa annahu laysa kalamullah, dan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Kullu hadha warathuhu 'anil Jahmiyah. Semua mereka ini, kaum Mu'tazilah, kaum Syiah Zaidiyah, Ibadiyah, dan yang lainnya, semua mengambil pendapat ini dari kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Wa hadha mudawwanun fi aqaidihim allati yadrusunaha al-an, dan ini tercatat dan tertulis di dalam keyakinan-keyakinan, buku-buku yang menjelaskan tentang keyakinan mereka, dan bahkan terkadang dipelajari. Ya. Jadi itu mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk secara terang-terangan, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, ya. Demikian pula kaum Mu'tazilah seperti para tokohnya pada zaman Abbasiyah, Ahmad bin Abi Du'ad, kemudian Bishr al-Marrisi, kemudian Thumamah al-Ashras. Mereka adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah yang kebetulan dekat dengan penguasa pada saat itu, yaitu Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Daulah Abbasiyah, yang akhirnya mereka ini memprovokasi Al-Ma'mun, dan memang Al-Ma'mun pun terpengaruh dengan akidah ini, sehingga dia pun memiliki akidah yang sama dengan akidah Mu'tazilah. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ, dia ingin menjadikan keyakinan ini sebagai keyakinan daulah. Oleh karena itu, para ulama melakukan perlawanan, bukan dengan mereka mengangkat senjata, tetapi dengan mereka menjelaskan, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang beliau berjuang mati-matian mempertahankan akidah bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, sehingga beliau dipenjara, beliau disiksa, beliau ditangkap, disiksa, dipenjara selama masa 3 khalifah. Ya, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Mu'tasim. Mu'tasim itu saudaranya Ma'mun, dan Khalifah Al-Wathiq. Dan selesai fitnah ini pada zaman Khalifah Mutawakkil ala Allah rahimahullahu ta'ala, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, mereka dekat dengan penguasa. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Baik, bisa difahami, ikhwah? Ada pertanyaan? Faham insyaallah, ya?
Belajar akidah harus agak fokus. Nanti beliau di sini akan menjelaskan kelompok yang istilahnya kelompok yang abu-abu. Jadi dia tidak ke Jahmiyah, juga tidak kepada Ahlus Sunnah. Walaupun intinya sama, bahwa mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ma'na al-qa'im bin nafs al-ilahiyah. Al-Quran itu kalamun nafs, kalamun nafsi. Jadi kalam jiwa, nafsi yang ada pada Allah. Apa yang Allah tabaraka wa ta'ala ucapkan, tetapi dia dalam jiwa. Tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Sedangkan Al-Quran yang ada itu hikayah, ungkapan dari kalamullah, atau ibarah an kalamillah. Ya, jadi mereka bingung. Tidak ke Jahmiyah yang memang jelas-jelas mereka tersesat mengatakan Al-Quran makhluk, atau Ahlus Sunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah. InsyaAllah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Para khalifah Abbasiyah di zaman yang pertama, karena Khalifah Abbasiyah itu melalui dua fase. Fase yang pertama, semua khalifahnya Ahlus Sunnah. Pemahamannya Ahlus Sunnah. Dimulai dari Khalifah Abu Abbas, kemudian Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Khalifah Al-Hadi, kemudian Mahdi, kemudian Harun al-Rashid. Ya, Harun al-Rashid. Kemudian Amin, Al-Amin. Terjadi perselisihan antara Amin dan Ma'mun, dan Al-Ma'mun berhasil mengalahkan Al-Amin. Amin dan Ma'mun kakak adik. Tapi ada perselisihan di antara mereka sampai akhirnya terjadi peperangan dan Amin dikalahkan oleh Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun di akhir kehidupannya itu dekat dengan kaum Mu'tazilah. Jadi yang mendominasi majlis dia itu tokoh-tokoh Mu'tazilah. Itu di akhir-akhir kehidupan Al-Ma'mun. Dan memang di antara hal yang disayangkan dari Al-Ma'mun, dia menjadi orang pertama yang memasukkan ilmu kalam ke dalam Islam. Karena dia yang memerintahkan untuk menerjemah kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi kitab-kitab filsafat sebenarnya seandainya yang diterjemahkan itu adalah kitab-kitab yang kaitannya dengan ilmu kedokteran atau ilmu itu juga diterjemahkan. Tapi kebablasan akhirnya sampai ilmu filsafat pun diterjemahkan. Sehingga dia orang pertama yang memasukkan ilmu filsafat ke dalam Islam. Nah, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, dan bahkan dia menjadikan akidah ini sebagai akidahnya, dan ingin memaksakan akidah menjadi akidah daulah secara umum, yang kemudian timbul pertentangan dari para ulama. Di antaranya adalah Imam Ahmad, dan mereka kaum Mu'tazilah ini memprovokasi Ma'mun untuk menguji semua para ulama. Dipanggil satu-satu, ditanya, coba tanya, Al-Quran makhluk atau kalamullah? Ya, ada
ulama-ulama yang istiqamah, tegas, yang sekalipun konsekuensinya mereka harus dipenjara, disiksa, bahkan mereka harus terbunuh. Ya, seperti Muhammad bin Nuh rahimahullahu taala dan juga Imam Ahmad. Ketika dipanggil, "Ma qauluka fil Qur'an?" Apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Dia menjawab, "Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk." Maka dipukuli beliau sampai pingsan, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan beberapa ulama, ada yang mau tidak mau harus mengatakan karena tidak kuat dengan ujian. Dan ini kita memberikan udzur karena berat memang. Ya. Nah, sepeninggal Ma'mun, khilafah dipegang oleh Mu'tasim. Mu'tasim itu sama persis dengan Ma'mun. Ya, bahkan lebih keras lagi terhadap imam-imam Ahlus Sunnah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang menyiksa berkali-kali Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian diganti lagi oleh Al-Wathiq yang sama juga akidahnya ikut akidah Mu'tazilah. Hanya saja disebutkan bahwa Al-Wathiq pada akhir hidupnya dia bertaubat. Nah, setelah itu diganti oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Nah, beliau yang berusaha mengembalikan kepada akidah Ahlussunnah. Beliau membebaskan Imam Ahmad dan beliau yang membebaskan para ulama dan yang kembali menghidupkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah. Nah, itu beliau adalah khalifah terakhir dalam fase pertama dari Daulah Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.